Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pahlepi Oktia dari D3 Farmasi semester 4 Universitas Kader Bangsa Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi pengendapan. Baiklah, langsung saja pengertian titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan merupakan titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Hal dasar yang diperlukan dari titrasi jenis ini adalah pencapaian keseimbangan pembentukan yang cepat. Setiap kali titran ditambahkan pada analit, tidak adanya interferensi yang mengganggu titrasi, dan titik akhir titrasi yang mudah diamati. Salah satu jenis titrasi pengendapan yang sudah lama dikenal adalah melibatkan reaksi pengendapan antara ion halida atau Cl-, L-, Br- dengan ion perak Ag+. Titrasi ini biasanya disebut sebagai argentometri, yaitu titrasi penentuan analit yang berupa ion halida pada umumnya, dengan menggunakan larutan standar perak nitrat atau AgNO3. Titrasi argentometri tidak hanya dapat digunakan untuk menentukan ion halida, akan tetapi juga dapat dipakai untuk menentukan atau tioalkohol, asam lemak, dan beberapa anion divalen seperti ion fosfat PO43- dan ion arsenat ASO43-. Dasar titrasi argentometri adalah pembentukan endapan yang tidak mudah larut antara titran dengan analit. Sebagai contoh yang banyak dipakai adalah titrasi penentuan NaCl, di mana ion Ag+ dari titrat akan bereaksi dengan ion Cl- dari analit membentuk garam yang tidak mudah larut, AgCl. Ketajaman titik ekuivalen tergantung dari kelarutan endapan yang terbentuk dari reaksi antara analit dan titrat. Endapan dengan kelarutan yang kecil akan menghasilkan kurva titrasi argentometri yang memiliki kecuraman yang tinggi, sehingga titik ekuivalen mudah ditentukan. Akan tetapi, endapan dengan kelarutan rendah akan menghasilkan kurva titrasi yang landai, sehingga titik ekuivalen agak sulit ditentukan. Hal ini analog dengan kurva titrasi antara asam kuat dengan basa kuat dan antara asam lemah dengan basa kuat. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang titrasi pengendapan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi titrasi pengendapan, yaitu ada 5. 1. Temperatur. Kelarutan bertambah dengan naiknya temperatur. 2. Sifat pelarut. Garam anorganik lebih larut dalam air. Berkurangnya kelarutan di dalam pelarut organik dapat digunakan sebagai dasar pemisahan dua zat. 3. Efek ion sejenis. Kelarutan endapan dalam air berkurang jika larutan tersebut mengandung satu dari ion-ion penyusun endapan. 4. Ion-ion lain. Endapan bertambah kelarutannya bila dalam larutan terdapat garam-garam yang berbeda dengan endapan. 5. Pengaruh pH. Larutan garam dari asam lemah tergantung pada
pH larutan. Metode-metode dalam titrasi pengendapan. A. Metode Mohar. Titrasi Mohar terbatas untuk larutan dengan nilai pH antara 6 sampai 10. Dalam larutan yang lebih basah, perak oksida akan mengendap. Dalam larutan asam konsentrasi, ion kromat akan sangat dikurangi karena HCrO4 hanya terionisasi sedikit sekali. Kegunaan metode Mohar yaitu untuk penetapan kadar klorida atau bromida. Prinsip penetapannya, larutan klorida atau bromida dalam suasana netral atau agak alkalis dititrasi dengan larutan perak nitrat menggunakan indikator kromat. B. Metode Polhard. Metode Polhard pertama kali diperkenalkan oleh Jacobus Polhard, ahli kimia dari Jerman, pada tahun 1874. Dengan metode ini, larutan standar AgNO3 berlebih ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung ion halogen, misalnya Cl-. Kelebihan ion Ag+ dalam suasana asam dititrasi dengan standar garam, tiosianat atau KCCN atau NH4SCN menggunakan indikator larutan Fe3+. C. Metode Pajans. Metode ini dipakai untuk penetapan kadar halida dengan menggunakan indikator adsorpsi. Jika AgNO3 ditambahkan ke NaCl yang mengandung zat berpendam fluor, titik akhir ditentukan dengan berubahnya warna dari kuning menjadi merah jingga. Jika didiamkan, tampak endapan berwarna, sedangkan larutan tidak berwarna disebabkan adanya adsorpsi indikator pada endapan AgCl. Warna zat yang terbentuk dapat berubah akibat adsorpsi pada permukaan. Jenis-jenis indikator titrasi pengendapan. A. Indikator argentometri Mohar. Indikator yang digunakan adalah K2CrO4 yang pada titik akhir titrasi bereaksi dengan larutan titran, membentuk endapan yang berwarna merah bata. K2CrO4 plus 2AgNO3 sama dengan 2KNO3 plus Ag2CrO4 menjadi merah bata. Konsentrasi CrO42- yang ditambahkan tidak sembarangan, tetapi harus dihitung berdasarkan KSP zat uji, misal AgCl dan KSP Ag2CrO4. Dalam penggunaan sesungguhnya, konsentrasi 0,0072 m terlalu besar karena warna K2CrO4 terlalu kuning, sehingga mengakibatkan perubahan warna pada titik akhir titrasi sulit dilihat. Indikator argentometri Polhard. Indikator yang digunakan
dalam titrasi ini adalah indikator Fe3+ atau periamonium nitrat. Indikator ini bekerja berdasarkan pembentukan kompleks yang larut antara Fe3+ dengan ion SCN, membentuk ion kompleks yang sangat kuat warnanya, yaitu merah. SCN plus Fe3+ sama dengan Fe atau SCN plus merah. Konsentrasi indikator dalam titrasi Volhard juga tidak boleh sembarang, karena titran bereaksi dengan titrat maupun indikator, sehingga kedua reaksi itu saling mempengaruhi. Di samping itu, bila konsentrasi indikator lebih besar dari 0,2 m, warna asli kuningnya cukup jelas, sehingga menyulitkan pengamatan warna kompleks. Fe atau SCN++, konsentrasi Fe3+, yang umum digunakan dalam titrasi kira-kira 0,01 m. Dalam prakteknya, konsentrasi indikator dapat lebih kecil lagi karena ternyata tidak membawa kesalahan titrasi yang tidak terlalu besar. Terakhir, ada jenis-jenis titrasi pengendapan, itu ada 4. 1. Titrasi asam basah. 2. Titrasi asam pengendapan. 3. Titrasi reduksi oksidasi. 4. Titrasi kompleksometri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.